Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengajak, berwasiat, marilah kita sama-sama meningkatkan tingkatan keagamaan kita kepada Allah. Tingkatan yang paling bawah adalah tingkatan beriman. Naikkan lagi daripada tingkatan takwa. Ketika tampailah kita daripada tingkatan takwa, naikkan lagi kepada tingkatan Islam. Karena Allah mengajak dan memerintahkan kita, ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang punya tingkatan keagamaan yang beriman, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Ketika Allah menyuruh kita sholat, ketika Allah menyuruh kita melaksanakan puasa Ramadan, maka naiklah tingkatan keagamaan kita dari beriman kepada bertakwa. Tapi tidak hanya sampai di situ, saudaraku. Naikkan lagi tingkatan keagamaan kita dari bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Berserah diri itulah yang disebut dengan Islam. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, bersyukurlah kita. Kita sudah berada di bulan Syawal. Syawal itu artinya adalah peningkatan. Tingkatkan lagi nilai-nilai keagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita bahwa kita telah mampu melalui ibadah-ibadah kita pada bulan suci Ramadan dan kita mampu mendapatkan titel takwa. Saudaraku, lebih banyak syukur kita kepada Allah, maka kita akan mendekatkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan panggung kehidupan sandiwara manusia ini. Allah menciptakan alam jagat raya ini, banyak planet-planet yang diciptakan oleh Allah, tapi ada satu planet yang disiapkan oleh Allah untuk panggung sandiwara kehidupan kita manusia, yakninya planet bumi. Di bumi ini kita dilahirkan oleh Allah. Di bumi ini kita dimatikan oleh Allah. Di bumi ini kita dibangkitkan kembali oleh Allah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, luasnya surga dan neraka itu adalah seluas langit dan bumi itu pula. Saudaraku, bumi yang kita tempati ini merupakan panggung sandiwara kehidupan kita manusia. Kehidupan yang tidak lama ini. Ada yang 40, 50, 60, 70, 100 tahun, 100 tahun lebih. Yang kita makan akan busuk, yang kita pakai akan lapuk, yang kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jiwa-jiwa yang dekat, jiwa-jiwa yang penuh kedamaian, jiwa-jiwa yang penuh ketentraman kepada Allah Subhanahu wa taala lewat amal dan perbuatan kita. Maka kehidupan di muka bumi kita pergunakanlah sebaik-baiknya. Karena kehidupan di muka bumi yang kita cari bukanlah harta, bukanlah jabatan dan kedudukan apapun. Yang kita cari selama hidup di muka bumi tidak lain dan tidak bukan sesuai dengan doa-doa kita.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, ya Tuhanku, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan berikan pula kepada kami kebahagiaan hidup di akhirat. Yang kita cari hidup yang tidak lama di muka bumi ini, di dalam kehidupan dunia ini tidak lain adalah kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. Kebahagiaan itu tidak diraih oleh harta, jabatan dan kedudukan. Kalaulah kebahagiaan itu hanya diraih oleh jabatan, mungkin para pejabatlah yang mampu merasakan kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu kalau diraih oleh harta benda, hanya orang-orang yang kaya saja, yang punya harta saja yang mampu meraih kebahagiaan itu. Tapi Allah mengatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya orang-orang yang berzikir, hanya orang-orang yang ingat dengan Allah, hanya orang-orang yang dekat dengan Allah, hanya orang-orang yang kokoh hubungannya dengan Allah, mereka itulah yang mampu merasakan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, karena dia dekat dengan Allah. Bahkan Allah mengatakan, bagi siapa yang bahagia hidupnya di dunia, mereka itu pula lah yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Bagi siapa yang kokoh hubungannya dengan Allah di dunia, maka kokohlah hubungannya di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi siapa di dunianya dia tidak bahagia, di dunianya dia tidak tentram, di dunianya dia tidak damai, apalah lagi di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan agama kepada kita di muka bumi. Agama ini diturunkan oleh Allah kepada kita manusia sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Untuk apa Allah turunkan agama? Agar kita mengenal diri kita dan mengenal akan Allah. Maka ulama-ulama sufi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Bagi siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal akan Tuhannya. Hanya dengan mengenal Allah lah kita mampu merasakan kebahagiaan. Kalaulah Allah tidak menurunkan agama kepada kita, kita tidak kenal dengan diri kita, tidak kenallah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tahulah kita dengan tujuan kehidupan kita, maka kita di muka bumi ini terombang-ambing di dalam tipu daya panggung sandiwara kehidupan dunia. Maka kita termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah. Allah turunkan agama agar kita mengenal diri kita dan mengenal akan Allah. Karena dengan mengenal Allah, maka kita mampu merasakan kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Saudaraku, yang kedua, bahwa agama ini diturunkan oleh Allah di muka bumi ini selain adalah untuk pedoman kehidupan kita, agar kita mengenal akan Allah, merasakan kebahagiaan di dunia. Agama ini diturunkan oleh Allah adalah untuk kedamaian di muka bumi. Hari ini saja saudaraku, sudah ada agama. Israel dengan Palestina masih berperang. Dulu Irak dengan Iran. Negara-negara berperang, bangsa dengan bangsa berperang. Orang saling bunuh membunuh, orang saling hujat menghujat, manusia saling caci mencaci. Jangan yang jauh, suku dengan suku, tetangga dengan tetangga tidak baik. Sudah ada agama. Apalagi kalau agama ini tidak diturunkan oleh Allah, maka manusia akan berperangai, manusia akan berperilaku, manusia akan bersikap sesuai dengan kehendak hawa nafsunya saja. Kalaulah kita bersikap, berperilaku, berperangai sesuai dengan hawa dan nafsu kita, maka tidak obalah manusia itu seperti yang berkaki empat, yang membelakang ke langit, yang kita sebut dengan binatang. Maka Allah mengingatkan kepada kita, walan tarda walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ulaika kal an'am. Kebanyakan daripada penghuni neraka itu adalah di kalangan jin dan manusia. Mereka punya mata tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya mata tidak melihat dengan kasih sayang Allah. Mereka punya telinga tidak mendengar.
mereka punya hati tidak berhati. Ulaika kal an'am, mereka tidak banyak seperti hewan. Balhum adol, bahkan mereka lebih hina daripada hewan atau binatang itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia di muka bumi ini dibekali oleh Allah agama. Tujuan Allah bahwa manusia ini dijadikan, diamanahkan oleh Allah adalah sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin di muka bumi. Manusia adalah sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Tujuannya untuk apa? Agar kita mampu memakmurkan seluruh isi bumi. Manusia sebagai pemimpin di muka bumi, manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi, bahwa kita manusia punya peran dan tanggung jawab bagaimana kehidupan di muka bumi penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Bagaimana kita hidup rukun bertetangga, dibentuklah RT. Bagaimana kita rukun dengan warga, dibentuklah RW. Bagaimana rukun di kelurahan, ada lurah, ada camat, ada pemerintahan. Kehidupan manusia diatur oleh aturan. Tujuannya untuk apa? Supaya kehidupan di muka bumi ini penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Itu tujuannya. Tapi ini tidak dipikirkan oleh kambing. Binatang, hewan tidak memikirkan bagaimana bertetangga dengan baik, bagaimana perumahan kita bagus, bagaimana masyarakat ini bisa tentram, orang bisa bekerja dengan nyaman, berkeluarga bisa dengan tenang, melaksanakan kegiatan penuh dengan ketertiban. Bagaimana membangun bangsa ini dengan baik, tidak dipikirkan oleh binatang dan hewan. Yang memikirkan itu adalah kita manusia, karena manusia adalah khalifah, sebagai pemimpin, sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang diinginkan oleh Allah kepada kita manusia. Di muka bumi ini bagaimana kehidupan dijalani oleh seluruh makhluk di muka bumi ini penuh dengan ketenangan, kedamaian. Maka Islam itu, saudaraku, adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Islam itu adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Berkasih sayang dengan sesama manusia, berkasih sayang dengan binatang, berkasih sayang sama kepada tumbuhan, seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah memerintahkan kita untuk berkasih sayang. Agama ini, saudaraku, tidak menyuruh kita untuk saling bunuh-membunuh. Allah tidak memerintahkan kita untuk saling caci mencaci. Allah tidak menyuruh kita untuk saling hujat menghujat. Allah tidak menyuruh kita untuk saling benci membenci. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk berkasih sayang, saudaraku. Allah memerintahkan kita untuk menebarkan kebaikan. Bahkan Allah mengatakan, in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Bagi siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan tolong ia. Bagi siapa yang membantu agama Allah, maka Allah akan bantu ia. Allah akan mengukuhkan kedudukannya. Agama Allah itu adalah agama kasih sayang, saudaraku. Bagi siapa yang berkasih sayang, sesungguhnya dia telah menolong agama Allah. Agama Allah itu adalah agama kebaikan. Bagi siapa yang menegakkan kebaikan, sesungguhnya dia sedang menegakkan agama Allah. Bagi siapa yang menebarkan kebaikan, sesungguhnya dia sedang menolong agama Allah. Agama Allah itu adalah agama keadilan, saudaraku. Bagi siapa yang menegakkan keadilan, sesungguhnya dia sedang berjuang untuk agama Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalah lagi kita orang-orang yang beriman, yang telah mengukuhkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan salat. As-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itu bagi orang-orang yang beriman adalah untuk mengukuhkan hubungannya dengan Tuhan. Kita telah melaksanakan puasa. Puasa itu menjadikan kita takwa. Orang yang bertakwa itu adalah yang kukuh hubungannya dengan Allah. Yang diinginkan oleh Allah, kita sebagai hamba Allah ini menjadi hamba-hamba yang mulia. Yang diinginkan oleh Allah, kita manusia ini sebagai hamba yang selalu berkasih sayang, yang selalu menebarkan kebaikan. Mau Islamkah dia, mau non-Islamkah dia, mau baikkah dia, mau jahatkah dia, mau binatangkah dia, mau manusiakah dia,
Allah memerintahkan kita untuk berkasih sayang dan menebarkan kebaikan. Saudaraku, hari ini kita sedih ketika saudara-saudara kita di Palestina dijajah oleh Zionis Israel. Walaupun ini bukan juga murni adalah perang agama, karena di Palestina orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka juga berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Orang-orang Yahudi Nasrani di Palestina yang mayoritas adalah Muslim, mereka hari ini sedang berjuang untuk tidak dijajah oleh Zionis Israel. Jangan sampai pula ketika Israel yang mayoritas itu adalah agama Yahudi yang juga merusak hubungan baik kita dengan orang-orang Islam, dengan orang-orang di luar Islam, orang-orang yang tidak seakidah di antara kita. Maka saudaraku, Israel itu, Bani Israel itu sesungguhnya adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam, yang ketika di Mesir, ketika di waktu itu dibawa lari oleh Nabi Musa alaihissalam daripada kejaran kekuasaan raja-raja yang zalim di zaman Fir'aun, di saat itu diselamatkan oleh Allah lewat Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu diajak oleh Nabi Musa ketika waktu itu tidak bisa lagi di Mesir kuno, di saat itu dibawalah ke daerah Palestina. Walaupun pada saat itu Bani Israel juga banyak dilahirkan di daerah Palestina dan suku-suku yang lainnya. Ada 12 suku yang lainnya, termasuk salah satunya adalah Bani Israel. Di saat itulah saudaraku, karena di 12 itu kebanyak keturunan di Israel itu adalah orang-orang Yahudi yang dulu dia ikut dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam, yaitu menyembah akan Allah. Tetapi setelah itu ketika Nabi Musa telah wafat, ditinggalkan oleh Nabi Musa, mereka berubah kembali kepada agama pagannya. Dia menyembah sapi, dia menyembah berhala, dan mereka tidak menyembah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karakter orang-orang Yahudi telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka punya kelebihan kecerdasan dan kepintaran, tetapi mereka tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Palestina, karena di situ saudara-saudara kita yang Muslim lebih mayoritas, tentu kita berdoa, berjuang, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Palestina diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kemerdekaan, karena tidak ada satupun di muka bumi, siapapun dia, agama apapun dia, tidak ada manusia menjajah kepada manusia yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal 'azim yazkurukum wa la zikrullahu akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu wa 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فإلينا ربنا بالسلام وتقبل جنتنا بالسلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرون بها من جميع السيئات، وترفعون بها عندك على الدرجات، وتبلغون بها أقصى الغايات في الحياة بعد الممات. إنه سميع قريب مجيب دعواتي. آمين آمين يا الله يا قدر الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة